warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak dosen, perkenalkan nama saya Rahmaniatriani Rahmasari dengan NIM 64250834. Pada video kali ini saya akan membahas analisis kaidah bahasa dengan pidato Presiden Prabowo Subianto pada rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Mei 2026. Pidato ini membahas arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara serta pengelolaan APBN Indonesia. Dalam pidato tersebut, berbagai kaidah bahasa seperti bahasa formal, bahasa persuasif, repetisi, diksi emotif, istilah resmi, dan gaya bahasa nasionalisme. Berikut beberapa kutipan pidato Presiden Prabowo. Yang saya hormati, pimpinan serta seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir. Pada kutipan ini terdapat penggunaan bahasa formal atau resmi. Hal tersebut terlihat dari penggunaan kalimat penghormatan seperti yang saya hormati. Kalimat ini termasuk kaidah kebahasaan. Pidato berupa sapaan penghormatan kepada audiens. Tujuannya untuk menunjukkan sikap sopan dan menghargai tamu undangan dalam acara kenegaraan. Selain itu, terdapat penggunaan istilah resmi seperti MPR RI, DPR RI, dan DPD RI yang menunjukkan bahwa suasana formal dan resmi. Dari kelompok-kelompok masyarakat yang hadir dan yang saya muliakan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai dimanapun engkau berada. Selanjutnya, pada kutipan ini terdapat penggunaan kata saudara-saudara. Kata tersebut digunakan untuk menciptakan kedekatan antara Presiden dan rakyat Indonesia. Selain itu, terdapat diksi emotif pada frasa yang saya cintai. Frasa tersebut menunjukkan rasa kepedulian dan kasih sayang kepada masyarakat Indonesia. Kalimat ini juga termasuk bahasa persuasif karena bertujuan membangun rasa persatuan dan nasionalisme. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat. Pada kutipan ini terdapat penggunaan bahasa religius. Bahasa religius digunakan sebagai bentuk rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu terdapat penggunaan kata ganti kita yang bersifat inklusif karena melibatkan seluruh hadirin. Tujuannya untuk menciptakan rasa kebersamaan antara pembicara dan audiens. Bahasa pada kutipan ini juga menunjukkan kesantunan dalam pidato resmi. Hari ini, dalam suasana yang aman, tentram, dan damai. Pada kesempatan yang baik ini, pada kutipan ini terdapat penggunaan diksi positif seperti aman, tentram, damai. Penggunaan beberapa kata yang memiliki makna hampir sama disebut repetisi, makna atau penegasan. Tujuannya untuk memperkuat suasana nyaman dan harmonis yang ingin disampaikan oleh Presiden Indonesia kita. Kalimat ini juga menimbulkan kesan tenang dan penuh harapan. Dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional kita, saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita. Pada kutipan ini juga terdapat penggunaan kata ganti saya yang menunjukkan tanggung jawab langsung Presiden. Selain itu, terdapat istilah teknis ekonomi seperti kebijakan ekonomi fiskal negara. Penggunaan istilah tersebut menunjukkan ragam bahasa resmi dan ilmiah. Kalimat ini juga termasuk bahasa persuasif karena Presiden ingin meyakinkan audiens tentang pentingnya kebijakan yang akan dia sampaikan. Karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara.
Pada kutipan ini terdapat penegasan yang ditandai dengan kata harus. Kata tersebut menunjukkan ketegasan dan keyakinan presiden. Selain itu, terdapat penggunaan bahasa formal pada frasa pokok-pokok pikiran, pengelolaan negara. Kalimat ini juga termasuk bahasa persuasif karena bertujuan meyakinkan audiens bahwa presiden perlu terlibat langsung dalam menyampaikan kebijakan negara Indonesia. Dan di hadapan rakyat, tugas saya untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana saya bertanggung jawab untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan, memajukan kecerdasan bangsa. Pada kutipan ini terdapat penggunaan bahasa resmi bernegara karena menyebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu, terdapat repetisi atau pengulangan kata memajukan. Pengulangan tersebut bertujuan menegaskan tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan dan pendidikan bangsa. Kalimat ini juga mengandung nilai nasionalisme karena membahas kepentingan rakyat Indonesia. APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. Pada kutipan ini terdapat penggunaan istilah resmi yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Bahasa yang digunakan bersifat denotatif atau bermakna langsung. Selain itu, terdapat kata bukan sekedar yang menunjukkan penegasan presiden ingin menekankan bahwa APBN memiliki peran besar dalam pembangunan bangsa Indonesia. Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada kutipan ini terdapat gaya bahasa metafora. APBN diibaratkan sebagai alat perjuangan bangsa, tujuannya untuk memberikan makna kuat bahwa APBN merupakan sarana penting dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Selain itu, terdapat kata kita yang menunjukkan rasa persatuan nasionalisme. Dalam rangka itulah saya memandang bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara bukan sekedar dokumen keuangan negara. Pada kutipan ini terdapat penggunaan bahasa formal dan resmi. Hal tersebut terlihat pada penggunaan frasa komitmen bersama, cita-cita mulia, diamanatkan. Selain itu, terdapat kata kita yang bersifat inklusif dan mengajak seluruh rakyat Indonesia ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan negara. Kalimat ini juga termasuk bahasa persuasif karena mengajak masyarakat mendukung tujuan bangsa. Berdasarkan analisis tadi, pidato Presiden Prabowo menggunakan berbagai kaidah bahasa seperti bahasa formal, bahasa persuasif, repetisi, istilah resmi, diksi emotif, dan gaya bahasa nasionalisme. Kaidah bahasa tersebut digunakan untuk memperkuat pesan pidato dan mempengaruhi para audiens. Dari pidato ini kita dapat memahami bahwa bahasa dalam pidato tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membangun semangat persatuan dan kepercayaan masyarakat. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.